Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu kembali dalam renungan pagi kita. Dan pagi hari ini kembali kita sama-sama mau menikmati firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 86 ayat 11. Sebelumnya kembali kita datang ke dalam tangan Allah kita. Kami datang ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya tanpa pemeliharaan Tuhan, kami tidak akan mampu melakukan apa-apa. Apa yang akan kami kerjakan, kami lakukan, semua berasal dari Engkau. Engkau yang memampukan dan menguatkan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu kami butuh firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dan renungan pagi ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sambut firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat 11 yang berbunyi, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudaraku, tidak pernah ada yang tahu hari esok akan hujan atau tidak. Tidak ada yang tahu kemana angin akan berhembus. Tidak ada yang tahu sampai kemana daun gugur yang akan hanyut di arus atau di derasan sungai yang mengalir dengan deras. Begitu juga tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita juga tidak tahu apakah esok kita masih ada atau tiada. Betul? Saudaraku, untuk semua yang akan terjadi seperti yang kita tidak ketahui, pantaskah kita khawatir dan gelisah? Tentu saja jawabannya sebagai orang yang beriman kita mau sama-sama katakan tidak. Sangatlah tidak patut dan tidak layak sebagai anak Tuhan, orang percaya merasa khawatir akan hari esok. Karena jelas Tuhan berjanji bahwa hari esok kita adalah hari esok yang penuh dengan pengharapan. Di tangan Tuhan selalu ada kemenangan bersama orang-orang yang mengasihi Dia dan terpanggil di dalam namanya. Haleluya. Saudaraku, ketakutan dan kegelisahan tidak akan memperbaiki apapun juga dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya akan ulangi, ketakutan dan kegelisahan tidak akan pernah memperbaiki apapun juga dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi hari esok. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa menjalani hari esok dengan baik. Karena kita yakin Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali, kita tak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu kita hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama, kita isi hidup kita dengan kehidupan yang sia-sia, atau kita isi kehidupan kita dengan memberikan yang terbaik selama kita hidup. Saudaraku, untuk itu hiduplah yang bermanfaat. Mari kita memperhatikan sebuah batu. Setiap batu disatukan, senantiasa akan terjadi berbenturan dan saling menendang. Sebaliknya, mari kita lihat dengan air. Berbeda dengan air. Ketika ia disatukan, air itu akan menyatu senyawa, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Demikian pun juga manusia. Kebanyakan orang pintar akan berdebat, berbantahan, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuat membatu oleh kepintaran-kepintarannya, logika-logikanya masing-masing. Berbeda dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ia akan selentur dengan air. Ketika berkumpul ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Saudaraku, jalanilah kehidupan ini dengan bijak. Kembangkan cinta kasih dan singkirkan semua kebencian. Sebab Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mengapa kita harus hidup berdamai dengan semua orang? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar pagi hari ini kita mau merasakan sama-sama keserupaan dengan Kristus. Karena Kristus mengajarkan, memberikan teladan terlebih dahulu bagi setiap kita, untuk kita hidup di dalam kasih. Karena Allah itu adalah kasih adanya. Tentu saja di dalam kasih ada saling kepedulian. Di dalam kasih ada saling mengasihi, saling mengampuni, dan melepaskan kebajikan satu dengan yang lain. Karena kita percaya, dalam kehidupan yang kedamaian yang ada di dalam kehidupan setiap kita, maka akan mendatangkan berkat Tuhan. Maka akan mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan setiap orang anak Tuhan yang percaya bahwa firman-Nya selalu amin. Firman-Nya tidak pernah gagal. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, marilah kita hidup sebagaimana orang yang bijak. Seperti perbandingan air dan batu yang tadi kita sudah dengarkan. Kita boleh menjadi selentur seperti air.
Ya, di mana saat bertemu kita akan menjadi satu. Kita satu, sama-sama memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan saling merangkul, itu berkata lain tentang saling bahu membahu, saling mengulurkan tangan, saling tolong menolong seperti jemaat mula-mula yang dicontohkan dalam Alkitab. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita mau kikis segala kebencian, kita mau hapus segala sampah-sampah rohani, apalagi kepahitan yang membuat hati kita menjadi kotor, sehingga saat berkat Tuhan hampir dan masuk ke dalam kehidupan kita, berkat itu tidak lagi menjadi indah dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita pandang, semuanya berupa kepahitan. Mengapa? Karena hati kita penuh dengan kepahitan. Oleh karena itu, orang bijak, dia akan menghapus segala kepahitan yang ada dalam kehidupannya. Dan ia akan menggantikannya dengan melepaskan pengampunan, melepaskan kasih, sehingga apa yang ada dalam hatinya berubah menjadi sesuatu yang indah dan manis. Karena berkat Tuhan adalah indah dan manis bagi setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama imani firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini. Hiduplah dengan bijaksana. Seperti kata firman Tuhan, hitunglah hari-harimu. Karena kita tahu hari-hari yang saat ini sedang kita jalan adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Hari-hari yang semakin jahat, dunia semakin jahat, kasih semakin memudar, kata firman Tuhan. Tapi sebagai terang dan garam, mari kita sama-sama anak Tuhan yang diberkati. Hari ini, pagi hari ini kita mau menjadi terang, mau menjadi garam, mau menjadi berkat. Dimanapun kita berada, mungkin sebentar kau akan melangkah kakimu di kantor, maka di kantor akan menjadi terang yang menaburkan kasih di antaramu. Mungkin kau yang akan berjalan dalam aktivitas keseharian, mungkin ke pasar, mungkin kau akan pergi pelayanan, mungkin kau akan pergi bergereja, ataupun apapun yang kau kerjakan hari ini, dimanapun kau berada, ingatlah, bawalah damai sejahtera, bawalah terang. Karena Kristus adalah suratannya terbuka dan setiap orang bisa melihat Kristus dalam kehidupanmu. Karena kita hidup serupa dan segambar dengan Dia. Dan hidup kita dirancangkan untuk memuliakan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari saudaraku kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu memimpin setiap kami Tuhan, untuk kami berjalan menuju keserupaan dengan Engkau yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Jikalau kami gagal dalam melakukan hal itu, kami percaya itu tidak akan menyurutkan kasih Engkau pada setiap kami. Karena Tuhan melihat setiap mereka yang gagal, mereka akan bangkit dan melakukan kembali. Karena kami tahu Engkau Allah yang mencintai proses ketimbang hasil Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk kami jalani hari ini penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan setiap kami saluran berkat-Mu Tuhan. Hingga damai sejahtera ada bersama kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat beraktivitas dan selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.